Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleha yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, pelajaran 2. Asiknya bisa membaca Al-Qur'an. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia. Kita diwajibkan untuk membacanya. Membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Di dalam Al-Quran terdapat surah An-Nas. Surah An-Nas termasuk surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Surah An-Nas mengandung perintah perlindungan. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, berlindung kepadanya dari segala kejahatan yang berasal dari jin, setan, atau manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia memerlukan pertolongan. Manusia wajib meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terlindung dari segala macam kejahatan. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq disebut juga surah Al-Mu'awwizatain karena mengandung ta'widz atau perlindungan. Surah An-Nas juga menjelaskan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah manusia memohon perlindungan. Anak soleh-soleha, mari bersama-sama kita membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak soleh-soleha, kita baru saja membaca bersama-sama surah An-Nas. Sekarang kita memahami arti dan isi kandungan surah An-Nas. Ayat pertama memiliki arti, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksud dari isi kandungan ayat tersebut adalah, dalam ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia agar memohon perlindungan hanya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Begitu juga yang mengaturnya. Coba bayangkan, seandainya alam ini tidak ada yang mengatur, apa yang akan terjadi? Tentu saja akan menjadi kacau balau, bukan? Arti yang kedua, Raja Manusia. Allah adalah Raja segala raja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah yang menguasai manusia, karena Dialah yang menciptakan manusia dan memberi rezeki kepada semua makhluk di dunia ini. Sedangkan arti yang ketiga adalah sembahan manusia. Inti dari ayat ini adalah menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak disembah,
barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, seperti patung, pohon, dan matahari, berarti ia telah berbuat dosa besar. Jadi, pengabdian manusia hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan arti dari ayat yang keempat yaitu dari kejahatan syaitan, pembisik yang bersembunyi. Maksud dari isi kandungan ayat ini adalah syaitan adalah makhluk penggoda, apalagi kepada manusia. Setan selalu mengajak untuk berbuat jahat, misalnya meninggalkan sholat, berkata kotor, dan menyakiti teman. Setan ini juga senantiasa mencari kelemahan manusia, sehingga ketika manusia tidak mengingat Allah, setan akan melancarkan serangannya. Kita harus selalu hati-hati dan waspada terhadap godaan setan. Arti dari ayat yang keenam adalah yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan ini selalu menggoda manusia. Meskipun demikian, kita tidak menyadarinya. Mengapa? Karena cara setan menggoda adalah dengan bisikan hingga masuk ke dalam hati. Hati adalah pusat perbuatan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, baiklah seluruh badannya, dan jika ia buruk, buruklah semua perbuatannya. Segumpal darah itu adalah hati." Hadis riwayat Muslim. Dan arti dari ayat yang keenam adalah dari golongan jin dan manusia. Setan berasal dari dua golongan, yaitu sebagian dari jin dan sebagian dari manusia. Dari golongan jin berupa makhluk jahat yang tidak bisa dilihat, tetapi ia selalu menggoda hati manusia untuk melakukan kejahatan. Sedangkan dari golongan manusia, berwujud manusia yang mempunyai sifat-sifat jahat. Ia merayu semua orang agar mengikuti perintahnya, untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan larangan-larangan Allah. Godaan ini mungkin tidak kita sadari, tetapi inilah godaan syaitan. Nah, agar kita selalu terhindar dari golongan syaitan, alangkah baiknya jika kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara hikmah. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Dan yang kedua, menghindari berbisik-bisik di tempat yang ramai, apalagi untuk membicarakan kejelekan orang lain. Dan yang ketiga, selalu berhati-hati dengan bisikan yang mengajak pada kejelekan. Nah, anak soleh-soleha, kita baru saja mempelajari arti dan isi kandungan surah An-Nas. Sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Al-Quran ditulis menggunakan huruf hijaiyah guna membaca dan menulis Al-Quran. Maka kita harus mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah terdiri atas 29 huruf. Membaca dan menulis huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Huruf hijaiyah dilafalkan sesuai makhrajnya. Penulisan huruf hijaiyah mengalami perubahan ketika disambung. Mari sama-sama kita melihat buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 pelajaran 2. Nah, anak soleh-soleha, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.